Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan Kurniawan. Di sini saya akan membuat video tentang pengenalan basic Cisco, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara meremote Cisco di real device, teman-teman. Nah, seperti gambar yang ada di sini, karena yang namanya switch dan router itu tidak mempunyai yang namanya monitor, maka cara meremotnya itu kita menggunakan kabel, teman-teman. Nah, tetapi di sini juga switch dan router itu mempunyai yang namanya port console. Nah, port console itu adalah port yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer dan switch atau router secara langsung dengan menggunakan kabel UTP tipe rollover atau juga bisa menggunakan yang namanya kabel konsol, teman-teman. Nah, yang kedua ada cara meremote Cisco pada paket tracer. Nah, pada dasarnya perangkat Cisco berupa switch dan router tidak mempunyai monitor seperti yang tadi saya jelaskan. Oleh karena itu, di paket tracer disiapkan simulasi meremote dengan PC atau laptop menggunakan kabel konsol atau kabel UTP, tetapi harus dikonfigurasi terlebih dahulu, lalu dijalankan di terminal. Nah, konfigurasi dasar. Cara akses perangkat Cisco bisa menggunakan berbagai metode, salah satunya konsol, web base, dan lain-lain. Nah, di sini ada perintah dasar Cisco. Ada 3 mode konfigurasi yang perlu diperhatikan dalam Cisco, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada user mode. Ya, user mode ini adalah untuk melakukan verifikasi sederhana seperti ping dan lain-lain. Nah, formnya itu seperti ini, teman-teman, switch dan tanda panah. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui apa saja yang disediakan oleh user mode, teman-teman tinggal ketik setelah from ini, teman-teman tinggal ketik tanda tanya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, banyak sekali, teman-teman. Nah, yang keduanya itu adalah privilege mode atau enable mode. Nah, mode yang kedua ini adalah untuk verifikasi konfigurasi dan formnya itu seperti ini, switch dan tanda pagar. Kan kalau yang tadi itu tanda panah, kalau sekarang itu tanda pagar setelah nama switch-nya itu. Nah, untuk masuk ke mode privilege dari user mode, ketikkan enable, teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti setelah teman-teman mengetikkan seperti ini, maka akan langsung masuk ke privilege mode seperti ini. Nah, untuk mengetahui perintah apa saja pada mode privilege, tinggal ketikkan perintah yang sama, yaitu tanda tanya seperti pada user mode. Nah, tetapi karena kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu, tetapi di mode yang kedua, yaitu privilege mode, kita tidak bisa melakukan konfigurasi, teman-teman. Maka, kita masuk ke yang ketiga, yaitu global configuration. Nah, yang ketiga ini yaitu untuk melakukan konfigurasi, menambah, mengganti, atau bahkan menghapus konfigurasi. Nah, formnya itu seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja konfigur terminal, lalu akan seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin karena kita akan langsung ke prakteknya, sekian saja pembahasan yang ini. Kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya dan langsung mempraktikannya, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan mencoba mengaplikasikan tentang penjelasan yang tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini pertama saya akan memasukkan yang namanya switch, teman-teman. Nah, setelah itu kita klik. Nah, terus teman-teman masuk ke sini. Tunggu dulu. Nah, setelah ini teman-teman enter saja. Nah, kalau seperti ini yang tadi kita bahas adalah user mode, teman-teman. Ya. Nah, gimana caranya masuk ke privilege mode? Kita ketik enak. Nah, kenapa tidak lengkap enable? Karena saya sudah bahas juga di Cisco Packet Tracer kita bisa untuk mempersingkatnya. Jadi cuma 2 sampai 3 kata saja, teman-teman.
Nah, setelah ini kita langsung ke konfigurasi, teman-teman. Sama disingkat saja, enter. Nah, lalu setelah ini teman-teman harus mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau teman-teman membuat project yang lebih besar, maka teman-teman juga mempunyai atau ada beberapa komponen yang semisal switch-nya lebih banyak. Nah, itu akan membuat pekerjaan teman-teman lebih rumit lagi. Karena ketika teman-teman mau mengkonfigurasi, teman-teman bingung, ini bagian konfigurasi yang mana? Switch 1, switch 2, atau router 1, router 2. Nah, jadi teman-teman harus memberi hostname-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman ketik hostname. Saya di sini switch 1, teman-teman. Enter. Nah, yang tadinya cuma switch aja jadi SW1, teman-teman di sini. Nah, setelah sudah berhasil mengganti hostname-nya, teman-teman harus memasukkan password terlebih dahulu. Kita klik di sini, enable. Password. Nah, teman-teman bebas mau memasukkan apa saja di sini. Saya coba A, B, C, D. Setelah itu di enter. Nah, terus setelah di enter, exit. Enter lagi. Exit lagi satu kali, teman-teman. Nah, kalau setelah seperti ini, kita enter lagi, terus ketik enak. Kita enter. Nah, teman-teman harus memasukkan password di sini. A, B, C, D. Nah, tapi ketika teman-teman mau memasukkan password yang tadi dimasukkan, di sini tidak akan terlihat, teman-teman. Tetapi jika passwordnya benar, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan mengeceknya, teman-teman. Show run. Teman-teman, di sini masukkan show run ya, seperti ini. Kita enter. Nah, di sini ada passwordnya A, B, C, D. Nah, tapi ada satu lagi, teman-teman, untuk memasukkan password itu, yaitu dengan cara enable secret. Nah, kita enter lagi dengan cara yang kedua ya, teman-teman, sekarang. Nah, sama seperti tadi, ketik enter terlebih dahulu, enter, langsung konfigurasi, enable script, enable script. Nah, teman-teman di sini masukkan sandi yang baru. Misal di sini saya memasukkan angka 1, maaf, bukan 1, 2, 3, kayaknya saya memasukkan nama saya sendiri, Kurniawan, nama akhir saya. Nah, setelah itu kita enter lagi, exit lagi, teman-teman. Exit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik enter lagi, enter. Kita harus masukkan lagi sama. Setelah itu, show run, enter. Nah, maka apa sih bedanya password yang pertama dan yang kedua itu? Nah, yang pertama passwordnya itu langsung transparan, jadi A, B, C, D. Tetapi yang kita ketika memasukkan yang kedua, maka ini adalah hasilnya, teman-teman. Jadi password yang dimasukkan dengan yang cara yang kedua tadi itu lebih rumit karena ada beberapa huruf yang langsung disusun dari sananya. Jadi tidak mudah diretas dan mempunyai private-nya sendiri seperti itu. Nah, kalau setelah teman-teman seperti ini, kita coba memasukkan, tambahkan router ya, teman-teman. Routernya bebas.
memasukkan di sini. Nah, setelah itu kita menggunakan PC. Kita sambungkan lagi seperti biasa menggunakan kabel. Nah, di sini seperti biasa kita sambungkan lagi komponennya melalui kabel, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, maka teman-teman untuk gampangnya kita di sini menamai atau ngasih IP terlebih dahulu, tapi di luarnya dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan 192.168.10.1 slash-nya 24. Nah, setelah itu ini adalah untuk PC 0 ya teman-teman. 192.168.10.2 slash-nya sama 24. Nah, sini untuk PC 1 teman-teman. Slash-nya sama 24. Nah, kita kasih lagi di sini di blok yang ini kita menggunakan IP kelas yang berbeda. Saya menggunakan 172.16.10.126 slash 25. Nah, di PC-nya juga sama, kita kasih 172.16.10.108 slash-nya sama 25. Nah, setelah ini kita rapikan dulu, pasangkan ininya sini. Nah, setelah teman-teman memasukkan IP address-nya di sini, kita langsung ke routernya dulu. Masuk lagi sama ke sini ya teman-teman. Nah, kita ketikkan no terlebih dahulu, terus di enter. Nah, setelah itu kita masuk ke langsung ke ketik enak, enter lagi. Nah, setelah teman-teman ada prompt seperti ini, kita masukkan lagi konfigurasi terminal, teman-teman. Nah, karena di sini perlu teman-teman ketahui, di sini ada yang maaf, di sini belum saya aktifkan. Kita aktifkan dulu. Nah, di sini untuk dari router ke blok subnet yang pertama atau yang blok yang pertama ini menggunakan FA 0/0 ya. Nah, kalau untuk yang kedua itu FA 10. Nah, maka di sini pertama setelah kita memasukkan itu, kita masukkan dulu di sini interface
kita singkat FA. Nah, setelah FA kita 0/0 teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah masuk ke seperti ini, config if. Nah, kita langsung ke no shutdown. Enter lagi. Nah, jadi ini adalah perbedaannya teman-teman. Ini adalah yang sudah kita no shutdown kan, dan ini yang belum. Ada tandanya ya teman-teman. Di sini merah dan di sini sudah menyambung. Nah teman-teman, jadi ini adalah perbedaan setelah kita di sini masukkan no shutdown. Jadi di sini warna hijau dan di sini masih warna merah, artinya belum tersambung. Nah, setelah kita no shutdown, kita memasukkan yang namanya IP address teman-teman untuk kasih alamatnya. Nah, kita Nah, di sini untuk ke blok subnet yang pertama ini kita masukkan yang ini 192. 192.168.10.1. Subnet masnya 255.255.255.0 karena kita menggunakan /24 ya teman-teman. Kita enter. Nah, setelah ini IP address-nya sudah tersambung ke router ya teman-teman. Kita end langsung. End. Nah, setelah ini exit. Nah, ini sudah masuk ke yang pertama lagi teman-teman. Nah, kita coba yang ke blok subnet yang ke sini teman-teman, yang keduanya. Nah, kita ketik lagi ENA, enter, langsung konfigurasi terminal, enter lagi, terus interface, berarti yang sekarang FA 1/0 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini kita no shutdown lagi. No ESA disingkatnya. Nah, bisa teman-teman lihat langsung berwarna hijau di sininya ya. Nah, setelah itu enter lagi. Kita masukkan IP di sini. IP address. Tahu di sini IP ADD ya. Saya memasukkannya. Nah, kita masukkan yang di sini 172. 172.16.10.108. Nah, karena saya menggunakan di sini di blok subnet yang kedua itu /25, jadi subnet masnya 255.255.255.128. Enter. Nah, di sini seperti tadi end, enter lagi, exit. Nah, sudah masuk teman-teman. Sini. Nah, setelah itu apakah ini bisa langsung terhubung? Kita coba ya teman-teman lewat pesan ini di blok subnet yang sama. Nah, ternyata ini belum bisa teman-teman. Apalagi ke sini. Belum bisa. Nah, kita kenapa belum bisa? Karena di sini kita belum kasih yang namanya IP teman-teman. Nah, kita klik di sini desktop. Sini 192.168.10.2. Enter. Sininya sudah ya, karena untuk di sini kita ganti yang tadi teman-teman. Kita masukkan yang 192.168.10.1. Nah, ini dari mana sih? Nah, ini itu dari yang router yang tadi teman-teman, yang kita sudah masukkan. Nah, setelah itu kita keluar. Sama di sini juga kita kasih IP terlebih dahulu.
Ini sama 192.168.10.3. Enter, sudah ya teman-teman. 192.168.10.1 keluar lagi. Nah, kita sekarang akan mencoba berkomunikasi antara PC 0 ke PC 1. Ternyata sukses ya teman-teman. Nah, kita akan coba kan di sini kita belum kasih IP ya teman-teman. Apakah kita dari sini bisa langsung terhubung ke sini? Ternyata belum teman-teman. Nah, teman-teman di sini ada perubahan. Kita ganti dulu IP-nya di sini. 108-nya kita ubah menjadi 1 aja akhirannya. Nah, kita masukkan IP lagi di sini teman-teman. Kita klik di sini 172.16.10.1. Enter. Nah, subnet masknya kita ganti. Jadi 255.128. Nah, teman-teman, setelah kita kasih alamat IP-nya semuanya, kita coba berkomunikasi satu sama lain. Dari yang satu network terlebih dahulu, di sini. Ternyata sukses ya, teman-teman. Nah, kita cek yang berbeda network. Nah, ini langsung sukses lagi, teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian saja penjelasan tentang video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.